Beberapa wilayah di Tapanuli Tengah hingga kini masih terisolir. Terbatasnya akses menjadi kendala dalam menjangkau warga. Hulu di Tapanuli Tengah diduga menjadi sumber masalah karena masifnya pembukaan lahan. Kami sudah bersama dengan Pak Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton Pasaribu. Ya. Pak Bupati, seperti apa sih sebetulnya kondisi di Tapanuli Tengah saat ini ya? Sudah hari ke-10 pasca bencana, kondisi terbarunya saat ini seperti apa? Ya, kondisi terbarunya perlahan-lahan baru kami bisa urai perlahan-lahan. Nah, tentu ini sejak Presiden datang kemarin ya, baru bisa kami mudah untuk melakukan koordinasi. Baik, Pak Bupati, kita melihat di situ ada warga yang berkumpul. Boleh kita melihat ke sana? Ini ada apa di sana, Pak? Ya, ini sekalian saya kita Pak meninjau. Wakil juga. Baik. Kalau sampai sejauh ini Pak, tadi kita melihat ke Desa Sipange ya, masih merupakan kawasan yang terisolir. Ya. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan kawasan ini masih terisolasi? Apa kesulitannya mungkin menembus kawasan-kawasan ini? Kami kesulitan menembus aksesnya secara penuh gitu ya, tapi untuk rute jalan kaki atau beberapa itu sudah bisa kami masukin. Nah, karena memang tebalan sedimen lumpurnya luar biasa. Di selain Sipange Pak, kira-kira di Kecamatan Tuka atau mungkin di daerah lain ada berapa lagi kawasan yang terisolasi sampai sekarang? Nah, Kecamatan Sitahuis ya, 80% wilayah desa dan kelurahan dan antar desa itu mengalami keterisoliran karena memang medannya. Jadi jalan di sana putus. Kemudian tertutup longsoran yang sangat tebal dan itu membutuhkan alat-alat berat untuk bisa membuka akses tersebut. Pak Masinton, tadi sudah disebut ya, sempat disinggung tentang hulu. Sebetulnya seperti apa sih kondisi hulu di Tapanuli Tengah? Benarkah terjadi alih fungsi lahan sehingga kemudian menyebabkan bencana yang besar ini yang berdampak besar di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah? Nah, itu yang selalu kami tertibkan. Saya datang dilantik kami berdua, kepala daerah dilantik kalau 20 Februari ya. Jadi baru 9 bulan. Langkah yang saya lakukan intens terus menerus adalah saya ingin menata kawasan hulu perbukitan. Itu. Saya nggak pengen kawasan perbukitan itu beralih dia ya dari kawasan hutan menjadi ditanamin sawit. Nah, bahkan itu ada satu perusahaan sudah memiliki IUP sebelumnya di kawasan perbukitan. Itu saya minta agar dihentikan menanam sawit dan itu saya pastikan saya evaluasi IUP-nya. Dan begitupun kelompok masyarakat, ya individu-individu masyarakat, selalu kami ingatkan supaya agar tidak sembarangan menanam sawit di area perbukitan maupun area-area resapan air. Nah, itu yang kami lakukan. Udah terjadi bencana. Jadi benar itu Pak, bahwa memang ada alih fungsi lahan, itu benar terjadi Ya, di itu hulu? benar. Itu benar. Berapa Dan persen? kemudian deforestasi di kami itu sangat masif. Di tahun 2002, ngelihat datanya dari 2023, 2024 ada 40 ribuan hektar tuh beralih di area perbukitan kawasan Tapanuli Tengah yang beralih menjadi tanaman sawit. Nah, itu yang kami sedang melakukan penataan dan ini kami minta nanti kami sedang membuatkan draft moratorium sebenarnya. Moratorium larangan penanaman sawit di kawasan perbukitan dan daerah tangkapan air. Keburu terjadi nih bencananya gitu. Ya, dampaknya begini ya hikmahnya adalah agar kita ke depan menata itu semua. Oke, Pak, Iya, kan? apa kemudian tindakan tegas dari pemerintah kabupaten selain melakukan moratorium? Apakah akan dilakukan penyidikan, kemudian menentukan siapa yang bersalah dalam bencana ini? Apakah dikenai sanksi atau hukuman seperti apa? Nah, ini yang jadi problem di kami, pemerintah kabupaten, karena kewenangan otonomi kami di bidang kehutanan itu sudah nggak ada. Itu diambil alih oleh provinsi dan Kementerian Kehutanan. Kami ini hanya kewenangan kami tentang lingkungan hidupnya, tidak
tentang hutannya gitu. Nah, itu jadi dilemanya. Nah, itu yang harus kami lakukan adalah kami nggak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja sama dengan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, ya, untuk melakukan edukasi, pengawasan, ya, karena tindakan apa segala macam itu bukan ada di kewenangan di kabupaten. Musibah banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera adalah peringatan keras bahwa tata kelola alam yang salah bisa menjadi bencana. Ratusan orang meninggal dunia dan jutaan orang terdampak. Bahkan, lebih dari 10 hari pasca bencana, masih ada sejumlah daerah yang terisolir. Fakta yang kami temukan di lapangan, para korban bencana di daerah terisolir masih kesulitan mendapat bantuan karena terbatasnya akses. Duka ini bukan hanya duka bagi Sumatera, tapi duka bagi kita semua. Marilah kita menjaga alam sebaik-baiknya agar tetap lestari. Tetaplah kuat, Indonesia. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.